Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti dengan NIM 23060214. Di sini saya akan mewawancarai salah satu Bapak Kepala Sekolah di sebuah SD yang bernama SDN Giriwangi dengan Bapak Nandang Rudiana MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SDN Giriwangi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Bapak perkenalkan, saya Rizka Yulianti dari mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi, semester 5, Pak. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak berkenaan dengan telaah kurikulum, mata kuliah telaah kurikulum dan Seta Kapita. Bolehkah saya di sini merekam, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Di sini saya mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama, Bapak, sejak kurikulum Merdeka ini diterapkan di sekolah ini sekitar tahun 2022, apakah betul? Nah, bagaimana penilaian Bapak secara keseluruhan? Apakah lebih efektif dibandingkan kurikulum 13 atau kurikulum yang sebelumnya dalam mengembangkan keterampilan siswa SD ini? Kurikulum Merdeka dikembangkan di SDN Giriwangi khususnya. Insya Allah ada lebih baik dan lebih praktis ya, lebih praktis untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013. Alhamdulillah dengan adanya kurikulum Merdeka, mungkin ini ada sedikit perubahan cara pandang dan berpikir Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun mungkin perlu adanya pelatihan dan pendidikan khususnya bagi guru untuk meningkatkan sumber daya. Karena kenapa? Karena di sini ada beberapa yang harus dicapai khususnya di 5 profil Pancasila. Dan saat ini apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka bersifat nasional, yaitu dengan ditambahkannya yaitu pembelajaran deep learning. Nah, insya Allah mungkin dengan pembelajaran deep learning ini lebih disempurnakan lagi untuk meningkatkan kemajuan dan kompetensi Bapak Ibu guru. Nah, mungkin insya Allah dengan adanya kurikulum Merdeka lebih difokuskan ke 5 profil Pancasila dan 8 dimensi lulusan. Nah, seperti itu. Insya Allah. Ya, baik Bapak, lanjut aja ke pertanyaan kedua, yaitu kan salah satu keunggulan kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila yang tadi Bapak sebutkan dan juga proyek tematik yang bersifat kayak kita sebagai fasilitator ya guru tuh. Nah, namun ada beberapa kritikus bilang bahwa hal ini tuh menyebabkan beban guru itu bertambah. Nah, karena guru itu harus mendesain sendiri, betul Pak? Betul. Oh ya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak? Apakah ada dukungan pelatihan yang memadai dari Dinas Pendidikan itu sendiri? Ya, untuk untuk dukungan moral mungkin dari kami sangat mendukung kegiatan guru untuk meningkatkan kompetensi. Bahkan di SD Giriwangi khususnya telah mendapatkan bos kinerja. Bos kinerja ini mungkin diperuntukkan pada tahun ini, yaitu diperuntukkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Pada tahun ini kami memberangkatkan 4 guru. Yang pertama untuk coding, pembelajaran coding. Kemudian ada 3 termasuk saya sendiri untuk mengikuti deep learning, pembelajaran mendalam terkait dengan kurikulum Merdeka yang bersifat nasional ini. Alhamdulillah di Giriwangi yaitu dukungannya kami yaitu membantu pendaftaran kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pertama coding dan kegiatan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah kami memanfaatkan pos kinerja untuk kegiatan ini. Alhamdulillah ya, Pak. Baik Bapak, lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di SD ini kan sudah ada yang namanya karakter education ya, penting gitu. Nah, bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai lokal seperti gotong royong atau motif budaya di budaya Sunda khususnya ke dalam proyek? Nah, apakah kurikulum ini cukup adaptif untuk daerah pedesaan seperti kita atau masih terlalu urban sentris? Sebetulnya kalau kita sudah memahami dan sudah belajar ya tentang kurikulum ini, sebenarnya tidak sentris ya, tetapi lebih ke muatan budaya lokal. Tinggal kita menyikapinya dan bagaimana membungkusnya, mewadahi kurikulum ini sebaik mungkin dan disesuaikan dengan budaya muatan lokal yang ada di sekitar kita. Begitu. Dan jadi kurikulum ini sebetulnya fleksibel ya, lebih fleksibel, tidak sentris ya, tidak. Jadi pemerintah dengan kurikulum ini memberikan kebebasan untuk mengkolaborasikan kegiatan pembelajaran. Di antaranya kita bisa bermitra dengan lembaga yang lain, kemudian dengan orang tua, mengadakan kerjasama, kemudian dengan pihak-pihak lain yang berkompetensi dalam muatan lokal ya, dalam muatan lokal, dan bisa dimasukkan dalam kurikuler ataupun bisa dimasukkan dengan kurikuler. Jadi bisa semuanya bisa. Insya Allah Pak. Lanjut ya Pak ke pertanyaan keempat, yaitu nah dengan adanya proyek berbasis teknologi ya, di tengah perkembangan zaman, nah bagaimana Bapak mencegah plagiarisme di kalangan siswa SD? Nah, apakah kurikulum menyediakan panduan etika digital yang kuat atau masih bergantung kepada inisiatif guru? Mungkin masih bergantung pada inisiatif guru untuk lebih mensosialisasikan dampak positif dan negatif dari digital ini. Mungkin kemarin kami sudah mengirimkan guru
yaitu guru kelas 6 untuk mengikuti pelatihan coding khususnya digital. Bahkan alhamdulillah juga dari pemerintah ada bantuan yaitu satu buah TV digital ya. Itu salah satu dorongan pemerintah untuk kegiatan pembelajaran digital. Namun dalam hal ini mungkin perlu inisiatif guru untuk mencegah dampak negatif dari pembelajaran digital ini, karena sangat luas, sangat nasional bahkan internasional. Dengan digital ini siswa bisa lebih berkomunikatif ya dalam kegiatan pembelajaran di luar di luar pembelajaran di sekolah. Tetapi ini peran aktif guru sangat penting untuk mencegah sedini mungkin dampak negatif dari kemajuan teknologi ini yang tidak bisa kita hindari. Tapi manfaatnya insya Allah akan lebih baik apabila betul-betul kita adanya penerapan disiplin, kemudian ada aturan main, tata tertib dan sebagainya. Apalagi kita mensosialisasikannya dengan pihak orang tua. Itu insya Allah akan lebih baik untuk kegiatan pembelajaran digital ini. Untuk dari sudut pandang psikologi pendidikan ya Pak, apakah pendekatan diferensiasi ini atau sesuai kemampuan siswa di kurikulum Merdeka dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Nah, lalu apa ada bukti nyata di kelas Bapak atau di lingkungan SD Giliwangi ini, misalnya dari penurunan siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif gitu? Jadi dengan adanya training ini, pembelajaran mendalam, memang ini lebih ditekankan kepada guru untuk merubah konsep ya, berpikir bahwa sebetulnya kegiatan pembelajaran ini bisa luas. Bagaimana kita mengemas, mendesain perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Sebenarnya dengan deep learning ini, pemerintah memberikan kekuatan, memberikan kewenangan seluas-luasnya pada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi ajar seluas-luasnya dan bisa sepresibel mungkin bisa disesuaikan dengan muatan lokal yang ada, dengan kemampuan yang ada juga. Jadi tidak terlalu dipaksakan, jangan terlalu dipaksakan. Insya Allah kalau kita paham untuk depresial ini, untuk depresial ini, insya Allah mungkin guru akan lebih baik dalam menyampaikan materi ajar, tidak monoton. Bahkan yang lebih penting dalam pembelajaran ini, guru diharapkan siswa belajar aktif, bermakna dan menyenangkan dan lebih menarik. Bahkan dibungkus dengan kegiatan-kegiatan permainan, kemudian kegiatan-kegiatan speaking, kemudian di luar kelas juga harus ada ya, karena jangan terlalu monoton di dalam satu buah ruang kelas. Tapi guru harus betul-betul mendesainer, merencanakan pembelajaran yang menarik mungkin, sehingga anak bisa menyenangkan dan lebih bermakna. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, yang direkam di kamera. Jika boleh, saya kritisi Pak, kekurangan mungkin maksudnya bukan kekurangan ya, salah satu namanya Ya, kekurangan. Intinya Pak ya, kekurangan utama dari kurikulum Merdeka ini menurut Bapak sendiri. Nah, lalu apa sih saran yang harus diberikan untuk Kemendikbud agar lebih ramah lagi nih kepada guru SD, ditambah lagi keterbatasan fasilitas? Ya. Mungkin bukan kekurangan ya, guru mungkin belum terbiasa, merasa terbebani. Salah satunya yaitu di administrasi. Jadi saya mohon mungkin kepada pemerintah supaya guru tidak dibebankan dengan administrasinya. Karena tugas guru, Saul Kangge Bima, Gubernur Jawa Barat, guru mengajar, terus mengajar, dengan dibebani dengan administrasi. Nah, itu yang sangat membebankan Bapak Ibu guru. Insya Allah kalau tidak terlalu dibebani dengan administrasi yang lebih baik dan sederhana, mungkin guru akan lebih adaptif, kemudian lebih menarik dalam membuat rancangan pembelajaran mungkin yang lebih sederhana ya, jangan sampai ada aturan yang lebih administratif. Contoh dengan adanya PMM. Nah, ini juga PMM ini juga lumayan ya buat Bapak Ibu guru. Ini adalah salah satu beban ya yang harus untuk tambahan waktu di malam hari mungkin untuk mengisinya. Makan malam makanya itu saja sih sebetulnya. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah siap, mungkin sudah terbiasa, apalagi dengan tunjangannya sudah ada dari pemerintah, dengan PPD-nya semua bisa dilaksanakan, bisa diterima, insya Allah mungkin guru akan lebih fokus, lebih disiapkan lagi dalam perencanaan pembelajaran yang terbaik di kelasnya masing-masing. Insya Allah dengan sejalan waktu, dengan perkembangan kurikulum ini, mungkin guru akan lebih terbiasa, apalagi kalau gurunya sudah melaksanakan kegiatan pelatihan dan mengikuti PPG. Bahkan kalau sudah ada tunjangannya, mungkin guru akan lebih fokus, lebih konsentrasi untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi di dalam kurikulum Merdeka ini yang bersifat nasional. Apalagi dengan pembelajaran yang mendalam, yang terbaru ini, mungkin guru akan lebih kreatif lagi untuk menyiapkan siswa belajar yang bagaimana yang lebih menarik dan menyenangkan dan lebih bermakna. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Masya Allah. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Wawancara ini sangat berharga untuk pemahaman saya terkait realitas bagaimana di lapangan gitu. Nah ya, boleh saya menghubungi lagi Bapak jika ada yang ingin ditanyakan kembali lebih dalam. Hatur nuhun Bapak. Mohon maaf jika ada sikap dan ucapan saya yang kurang berkenan. Baik, terima kasih telah menyaksikan sesi wawancara saya dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah SD Giliwangi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bertutur kata ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.